Kamu tahu nggak kalau sebagian dari konten yang ada di TikTok, khususnya yang bahas soal psikologi, itu sesat? Ini yang ngomong bukan gua, tapi penelitian yang memang ada menyatakan seperti itu. Halo, kembali lagi di sini bersama gua, Brian Jonathan, dan gue pengen bahas soal konten yang banyak beredar di media sosial. Khususnya gue mau bahas soal TikTok. Karena memang gue pribadi, gue banyak pakai TikTok untuk bikin konten. Tapi gue pribadi gak terlalu banyak mengonsumsi konten dari TikTok. Tapi gue lebih banyak konsumsi konten dari Instagram dan YouTube sebetulnya. Tapi ya, gue di TikTok ini banyak berbagi aja. Tapi tidak tertutup kemungkinan ke depannya gue juga banyak berbagi di YouTube, ataupun di podcast, ataupun di Instagram. Ini sebenarnya gue udah pernah bahas di TikTok gue pribadi, dan ketika gue lihat informasi ini soal penelitian terbaru ini, yang dipublish 2 tahun lalu ya, di 2022, bahwa sekitar 50% dari konten, khususnya yang bahas soal psikologi yang ada di TikTok, itu sesat, misleading. Sebenarnya ini penelitian gue sempat ketemu di X atau di Twitter, dan gue cari-cari tahu lagi, emang bener ada gitu, dan emang dipublikasi di jurnal, dan dipublish di 2022. Jadi gue bacain sebagian dari abstrak dari penelitian itu. Jadi yang diteliti itu adalah 100 video yang ada di TikTok, khususnya yang membahas soal ADHD, atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Singkatnya adalah, ADHD ini adalah gangguan mental yang banyak terjadi pada anak-anak, di mana orang itu susah untuk fokus, kurang bisa memusatkan perhatiannya pada satu hal, dan sangat aktif, banyak gerak lah gitu. Dan itu dikatakan gangguan mental. Jadi penelitian ini dia ambil sampel dari 100 konten video di TikTok yang bahas soal ADHD yang paling terkenal. Dan ditemukan bahwa 52% itu sesat, misleading. Sisanya 27% itu pengalaman pribadi, dan 21% itu memang berguna dan benar. Dan ditemukan bahwa kebanyakan orang yang bikin konten itu bukan ahli di bidang itu. Ya sebenarnya bukan psikolog, bukan perawat, atau bukan dokter atau psikiater. Ya orang-orang konten kreator aja gitu loh. Jadi saran dari penelitian ini adalah, ya psikolog ataupun psikiater bolehlah banyak-banyak bikin konten soal psikologi ataupun gangguan mental. Biar orang-orang itu gak sesat dan dapat informasi yang benar, tanpa harus cari tahu sesulit itu. Jadi tujuannya di sini ya psikolog atau psikiater juga ada tanggung jawab lain gitu loh. Jadi yang gue nangkap di sini adalah ini tanggung jawab bersama untuk sesama sarjana psikologi atau mahasiswa psikologi ataupun psikolog untuk banyak bahas soal psikologi yang benar itu gimana gitu di media sosial. Karena memang akhir-akhir ini gue notice juga banyak banget orang tiba-tiba bahas soal mental health. Apalagi anak-anak skena ini yang tiba-tiba banyak bahas mental health. Itu cerita buat lain kali. Yang gue mau highlight di sini adalah soal mental health dan psikologi ini. Mental health dan psikologi ini memang juga jadi tren gitu loh. Banyak dibahas sama orang-orang khususnya di media sosial. Tapi memang dari sini gue nangkap juga, gak semuanya benar. Dan gue agak mengkhawatirkan kalau orang-orang itu malah belajar hal yang sebenarnya gak benar adanya. Apalagi konten kreator ini banyak bikin konten, tapi yang penting mau viral aja. Gak tahu itu apakah benar atau sesat gitu loh. Gue jadi keinget dulu ketika gue mau mulai bikin konten di media sosial, ketika gue masih mahasiswa. Yang ada malah gue dinyinyirin gitu loh sama teman-teman angkatan. Malah dibilangnya ya lu gak berhak untuk ngomong hal gini. Emang lu boleh gitu, lu kan bukan psikolog. Ya katanya melanggar kode etik sih dengan ngomong hal ginian gitu. Tapi yang gue mau review kembali adalah waktu itu gue juga review lagi kode etik yang sebenarnya itu gimana. Dan gue banyak konsultasi sama senior gue ataupun bahkan ke psikolog. Malah senior dan psikolog bilang, ya gak apa-apa, go ahead. Yang penting lu cari penelitiannya, lu punya data, lu punya sumber, silakan lu ngomong. Kalaupun memang salah atau kurang tepat, ada aja nanti yang koreksi. Ya itu yang gue terima ketika gue bikin konten gitu loh. Jadi sebenarnya gak apa-apa kalau lu bikin konten, yang penting lu punya data yang kuat sebenarnya. Bahkan untuk anak-anak non-psikologi yang di luar bidang, apalagi buat kalian yang udah kuliah, yang S1 lah minimal. Kalian paham kan ketika kalian mau ngomong, itu kalian perlu ada data-data dan sumber untuk mendukung argumen kalian. Ya gue harap konten kreator juga bisa menyadari hal ini gitu, jadi gak asal ngomong aja. Nah, untuk audiens, untuk teman-teman yang nonton konten-konten yang tiap hari muncul di TikTok atau di Instagram atau dimanapun itu, ya gue harap kalian juga bisa filter kira-kira mana yang tepat, mana yang enggak. Ketika kalian terima informasi baru, jangan langsung telan mentah-mentah aja. Karena belum tentu informasi yang dibagikan itu benar.
Ada juga yang komplain, ah serius amat lu, gak asik lu. Ya udah kalau nonton konten ya sebagai hiburan aja. Ya gue paham, itu sebagai hiburan. Tapi kalau lu percaya kalau apa yang dia omongin konten kreator itu benar, ternyata salah. Gimana gitu loh. Yang ada malah bisa merugikan gitu untuk jangka panjangnya. Nah, apalagi kalian secara gak langsung juga ketika nongkrong lah sama teman-teman atau ketemu sama teman-teman, kalian pasti minimal ada bahas soal konten yang kalian lihat di media sosial. Kalau ternyata itu salah gimana gitu? Orang lain juga jadi salah gitu nantinya. Takutnya begitu. Mungkin gue overthinking soal hal itu, tapi ya semoga gak terjadi gitu loh. Mungkin setelah gue pikir-pikir lagi ya, gue overthinking aja soal hal ginian. Ya gue terlalu peduli aja soal hal ginian. Tapi ini hanya sekedar reminder buat teman-teman di sini. Gue jadi keingat juga waktu gue bikin konten yang bahas soal ini di TikTok. Percaya gak kalau ada kemungkinan 50% dari semua video TikTok yang kalian tonton, khususnya tentang kesehatan mental atau psikologi, itu sesat. Ini yang benar, gue bukan mengada-ngada di sini. Memang banyak pro kontra di kolom komentarnya. Ada yang bilang, ya benar. Malah beberapa orang yang komen, itu mancing-mancing konten kreator yang suka bahas soal psikologi atau relationship, padahal mereka gak punya background psikologi. Dan akhirnya, sempat ada konten kreator yang nge-stitch video gua, dan malah bilang, konten kreator juga berhak dong untuk ngomong gitu loh. Berhak juga untuk sharing pengalaman. Pengalaman kan belum tentu salah gitu loh. Malah menurut gua malah rada rancu, karena dia langsung menyerang ke orang yang mancing dia. Untungnya bukan nyerang gua, karena gua ngomong soal konten ini. Ya gue ngomong kan berdasarkan fakta yang ada. Kalau dia baperan ya urusan dia. Karena pada kenyataannya, fakta itu tidak peduli perasaan lu. Kalau fakta menyatakan hal ini memang salah, ya lu mau baperan mah gimana? Fakta itu tidak peduli dengan perasaan kita. Science itu tidak peduli dengan perasaan kita. Ini kan penelitian ya science gitu. Argumen dari konten kreator itu menyatakan bahwa pengalaman pribadinya juga valid. Dan malah dia ngomong kalau penelitian-penelitian itu belum tentu benar. Sebenarnya gue mau ketawa sih ketika gue lihat konten dia. Ya udahlah, mungkin dia punya niat baik, dia pengen sharing pengalamannya, khususnya soal relationship, ya go ahead. Gue gak peduli. Yang penting audiensnya merasa itu bermanfaat, ya udah gitu loh. Tapi ya gue pribadi, gue gak ikutin aja. Karena gue tahu itu belum tentu benar semuanya. Dan gue juga gak pernah ngikutin sih apa kata konten kreator atau influencer soal hubungan ataupun tips itu ini gitu, soal sehari-hari. Ya gue sih gak ikutin karena ya gue juga belajar psikologi, ya pasti gue tau lah, gue punya ilmu soal ginian gitu loh. Ya pasti gak ikutin 100% lah, hanya sekedar tahu oh ya udah kira-kira dari pengalaman konten kreator itu kayak gitu, gue jadikan itu sebagai nasihat aja. Ditambah juga ada beberapa audiens dari konten kreator itu membela, mereka ngomong bahwa iya, pengalaman lebih benar. Science itu malah terlalu generalisir katanya. Malah science itu katanya gak benar bagi dia. Oke, gue paham. Karena memang penelitian itu juga masih perlu ditingkatkan terus-menerus. Itulah gunanya penelitian. Lu bikin satu penelitian, nanti penelitian ini dibaca oleh peneliti lain. Mereka juga bisa bikin penelitian lanjutan dari penelitian yang sebelumnya. Karena untuk mencari yang benernya itu gimana, yang paling bener itu gimana. Dari subjek yang ini bener gak? Dari konteks yang ini bener gak? Kalau ditinjau dari perspektif yang lain gimana gitu loh. Ya dan sebagainya itulah. Itulah gunanya penelitian untuk lu cari tahu untuk orang yang penasaran gitu soal keilmuan ini. Di sini ya gue rasa menarik karena ya memang masih perlu banyak penelitian yang dilanjutin dari topik-topik ini. Jadi siapa tahu kalau kalian khususnya di bidang humanities gitu ya, kalian bisa ambil topik ini dijadikan sebagai penelitian kalian. Tapi yang gue mau highlight di sini ya sebagian dari konten kreator dan audiensnya memang udah kerancuan berpikir gitu. Logical fallacy-nya ada banget. Jadi istilah dari logical fallacy ini adalah anecdotal fallacy. Ini adalah kerancuan berpikir di mana orang itu menyatakan bahwa pengalaman pribadinya itu bisa membuktikan penelitian yang memang udah ada salah dibandingkan menggunakan penelitian lain untuk menyatakan bahwa itu salah. Jadi contohnya aja deh di sini. Ini gue mau bahas khususnya soal relationship atau hubungan percintaan. Jadi ada orang yang bilang kalau pasangan kita ini, kalau dia cemburu, berarti dia sayang. Itu kan kata pengalaman orang itu. Kalau dia cemburu berarti dia sayang, dia peduli gitu. Tapi kalau berdasarkan apa yang gue udah pelajari, justru cemburu itu adalah indikasi bahwa orang itu punya harga diri yang rendah, gitu loh. Nah, memang ini ada dua perspektif yang berbeda. Malah ada orang bilang ya, science yang salah.
Karena menurut pengalaman pribadi mereka, dengan cemburu, itu sama dengan dia peduli, dia sayang. Ya, itu kan dari pengalaman pribadi dia. Tapi kalau kita tinjau lebih lanjut, kalau dari orang yang konseling, orang yang di psikologi, ya itu berarti dia malah belum tentu tinggi untuk self-esteem-nya. Mungkin di sini gue mau kasih penelitiannya, kalian lihat aja di sini untuk bukti dari apa yang gue omongin. Nah, gitu-gitu aja orang nggak percaya. Ya itulah kenyataannya, dikasih fakta aja orang nggak percaya. Ya udah, itu haknya kalian mau percaya atau tidak. Tapi, kalau lu nanya gue pribadi, ya peluang benernya lebih besar lah kalau penelitian itu dibandingkan pengalaman pribadi. Ada juga orang yang bilang, sebenarnya lebih mending kita denger nasihat dari orang tua. Ada juga yang bilang, pengalaman orang tua itu lebih benar. Oke, gue gak menyatakan kalau itu salah. Mereka benar. Oke, karena dari pengalaman hidup mereka yang udah panjang, mereka juga udah menjalani hidup lebih lama daripada kita. Ya, peluang untuk benarnya lebih besar. Oke, mungkin untuk mereka itu cocok nasihatnya, tapi belum tentu cocok buat kita. Jadi itu yang perlu kalian perhatikan. Jadi nasihat orang itu cukup diterima, dijadikan sebagai masukan lah, pertimbangan untuk kalian. Jadi ketika kalian menghadapi satu masalah, kalian ingat ada nasihat itu. Kalian coba pakai nasihat itu. If it works, it works. Kalau itu bekerja, ya itu bekerja. Kalau memang tidak bekerja, ya udah, gak apa-apa. Kalian bisa cari tahu sendiri lagi kira-kira mana yang lebih benar, mana yang paling benar. Ya mau cari yang benar di mana? Ya cari penelitian, cari sains. Karena peluang untuk benarnya lebih besar. Bukan berarti sains juga 100% benar. Tidak ada namanya 100% mutlak benar. Tapi peluang untuk kalian benar itu lebih besar. Kalaupun ternyata gagal ketika kalian udah ikutin saran dari sains itu, ya udah, memang untuk lu special case gitu loh. Makanya ada istilahnya anomali, gitu. Karena kalian ini special case. Tapi untuk mayoritas orang, itu benar. Tapi khusus untuk kalian ternyata kalau salah ya, kalian anomali. Ya gak apa-apa sebenarnya kalau kalian dapat banyak nasihat dari orang-orang. Kumpullah sebanyak mungkin nasihat. Bahkan konten kreator itu yang suka berbagi pengalaman, ya terima aja dulu. Oh, mereka mungkin mengalami hal itu. Bisa aja gue mengalami hal yang sama seperti konten kreator itu. Gak apa-apa, ambil aja nasihatnya. Ya, kalau kalian terima nasihat dari orang tua atau orang lain, ya terima aja dulu, tampung aja. Tidak ada salah untuk hal itu. Tapi, kalian harus belajar untuk kritis, memilah kira-kira mana yang paling cocok untuk kalian, mana yang paling benar. Karena dari dulu ketika gue bikin konten, gue pengen orang belajar. Gue pengen sharing apa yang gue udah alamin, apa yang gue tahu. Gue juga gak berharap untuk viral. Dan sebenarnya kalau ngomong viral, gue notice kalau memang banyak konten kreator suka banget bahas soal relationship di dalam konten mereka. Karena kalau kalian bahas soal relationship, gue juga notice dari statistik dari audiens gue, kalau bahas soal relationship atau percintaan, entah kenapa itu views-nya bisa tiba-tiba banyak gitu loh. Langsung viral aja gitu. Makanya jadinya banyak konten kreator bahas soal percintaan. Ya karena kenyataannya aja lebih banyak lagu yang bahas soal cinta dari zaman dulu sampai sekarang. Sama halnya juga dengan konten. Kalau bahas soal percintaan, pasti banyak yang denger. Nah, tapi balik lagi, karena gue juga bukan ahli di bidang percintaan, ya gue juga gak mau bahas terlalu banyak. Gue juga bukan ahli dalam segala hal. Gue anak psikologi, memang gue sarjana psikologi. Tapi, gue juga bukan berarti hebat banget di psikologi. Gue juga belajar terus. Gue juga cari penelitian terbaru terus. Gue juga suka konsultasi dengan senior-senior ataupun dengan psikolog gitu. Yang bener itu gimana gitu loh. Tapi apapun yang gue bagikan di konten gue, anggap aja ini sebagai gerbang awal buat kalian cari tahu lebih lanjut. Gue mau kalian kritis. Jadi ketika gue udah sharing, memang gue belum tentu 100% benar. Coba kalian terima, tapi kalian bandingkan dengan fakta yang ada, yang kalian ketemu. Cari informasi sendiri, cari riset sendiri, kira-kira mana yang lebih benar. Seperti istilah yang ada, do your own research. Cari tahu sendiri, belajar sendiri. Jadi kalian tahu yang benar itu gimana gitu menurut kalian. Segitu aja dari gua. Kalau memang kalian tertarik dengan konten-konten gua, kalian bisa aja follow konten gua. Jangan lupa untuk subscribe atau follow. Kalian kasih like juga untuk kasih tahu ke algoritma bahwa ini adalah video yang menarik untuk dipelajari. Jadi sampai jumpa lagi di episode yang selanjutnya. Bye-bye.